Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem sirkulasi, yaitu tentang jantung dan pembuluh darah. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah sistem organ yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah untuk mengedarkan zat, hormon, getah bening, dan nutrisi lainnya ke dan dari seluruh sel dan jaringan tubuh, serta memiliki fungsi vital untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Selain mengantarkan darah, oksigen, dan nutrisi, berikut ini adalah peran atau fungsi sistem peredaran darah lainnya. Pertama, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Kedua, melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Ketiga, membawa hormon penting ke seluruh bagian tubuh. Keempat, mengatur kadar pH dan suhu agar tetap stabil. Kelima, memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Keenam, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Berikut ini adalah komponen sistem peredaran darah. Secara umum, komponen sistem peredaran darah dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah darah. Yang kedua adalah jantung. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Komponen darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah plasma darah. Dan yang kedua adalah sel darah. Jenis sel darah dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Sedangkan pembuluh darah di sini dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Yang kedua adalah vena atau pembuluh balik. Dan yang ketiga adalah kapiler. Pembahasan tentang darah telah diuraikan pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Pertama, kita akan membahas tentang jantung. Jantung terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Berat jantung normal manusia berkisar antara 300 hingga 350 gram pada pria dan 200 hingga 300 gram pada wanita. Jantung berfungsi menjaga darah agar tetap mengalir untuk membawa oksigen dan sari makanan di dalam sel tubuh manusia dengan cara memompa darah. Berikut ini adalah struktur jantung. Yang pertama adalah dinding jantung. Yang kedua ruang jantung. Yang ketiga katup jantung. Dan yang keempat saraf jantung. Berikut ini adalah struktur jantung. Sebelum membahas struktur jantung, di sini ditampilkan pembuluh darah yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Bagian jantung yang pertama di sini ditunjukkan atrium kanan atau serambi kanan, ventrikel kanan. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup yang disebut dengan katup tricuspidalis. Selanjutnya di sini juga terdapat katup pulmonal. Pada gambar juga ditampilkan vena pulmonalis.
Bagian jantung berikutnya adalah atrium kiri, ventrikel kiri. Antara atrium kiri dengan ventrikel kiri terdapat katup yang disebut dengan katup bicupitalis. Di sini juga ditampilkan aorta. Aorta memiliki katup yang disebut dengan katup aorta. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang perikardium. Jantung terletak di dalam rongga yang berisi cairan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga ini disebut dengan perikardium yang berfungsi. Pertama, menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Kedua, mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Ketiga, menyangga dan menahan jantung agar tetap pada posisinya. Perikardium ini tersusun atas dua struktur yang terhubung satu sama lain, yaitu lapisan fibrosa dan lapisan serosa yang mengelilingi jantung tersebut. Dinding jantung. Dinding jantung merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung yang membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium yang merupakan bagian dalam, miokardium bagian tengah, dan epikardium bagian luar. Endokardium terdiri atas epitel pipih selapis dengan karakteristik yang tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Sedangkan miokardium terdiri atas otot kardia dengan karakteristik lapisan tebal dan terdiri atas sel otot jantung. Terdapat saraf simpatik dan saraf parasimpatik di otot jantung yang membuat jantung bekerja secara otomatis tanpa sadar. Epikardium merupakan membran fibrosa yang merupakan lapisan terluar dinding jantung. Berfungsi untuk menghasilkan cairan untuk membantu melumasi jantung dan melindungi bagian luar jantung. Berikutnya kita akan membahas tentang ruang jantung. Yang pertama adalah atrium atau serambi. Atrium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh. Darah ini mengandung karbon dioksida yang banyak dan membawanya ke ventrikel kanan. Sedangkan atrium kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen, kemudian membawanya ke ventrikel kiri. Selanjutnya ventrikel atau bilik. Ventrikel terdiri atas 2 bagian, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian memompanya menuju ke paru-paru. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari atrium kiri serta memompanya menuju ke seluruh tubuh. Dinding ventrikel lebih tebal dan berotot bila dibandingkan dengan atrium. Berikutnya adalah katup. Katup-katup yang bekerja pada jantung ini berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Berikut ini adalah jenis katup jantung. Di sini ada katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular terdiri atas katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis disebut juga dengan katup mitral. Katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis terdiri atas 3 daun katup. Katup ini bisa terbuka bila sistol berkontraksi,
serta bisa menutup kembali. Katup ini berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan, guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Katup bikuspidalis atau katup mitral. Katup ini memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Katup ini bisa terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada atrium kiri akan mengalir menuju ke ventrikel kiri. Katup ini berfungsi mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri tidak kembali pada atrium kiri. Berikutnya adalah katup semilunaris. Katup semilunaris terdiri atas katup aorta dan katup pulmonalis. Katup pulmonalis. Katup pulmonalis untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup aorta. Katup aorta bertugas untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk masuk ke aorta dari ventrikel kiri. Katup ini memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya perubahan tekanan darah di kedua sisi katup tersebut bisa menyebabkan katup dapat terbuka ataupun tertutup. Berikutnya kita akan membahas tentang saraf jantung. Saraf jantung berfungsi mengendalikan kerja jantung. Berikut ini adalah jenis-jenis saraf jantung. Yang pertama adalah nodus sinoatrial atau SA node. Nodus sinoatrial terdapat pada dinding atrium sebelah kanan, berfungsi untuk merangsang agar atrium berkontraksi. Yang kedua adalah nodus arterioventrikular atau AV node, terdapat di sekat antara atrium dan ventrikel, berfungsi untuk memperlambat konduksi sehingga atrium dapat menyelesaikan kontraksinya sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga seluruh darah pada atrium sudah tersalurkan ke ventrikel. Berikutnya internode, merupakan penghubung antara nodus sinoatrial dengan nodus arterioventrikular. Lalu berkasis. Berkas ini berada di sekat antar bilik, bercabang dua, berfungsi sebagai penghantar impul listrik dari nodus atrioventrikular. Lalu serabut Purkinje, berada pada dinding ventrikel dan menyebabkan kontraksi pada ventrikel. Berikutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju organ tubuh. Berikut ini adalah jenis-jenis pembuluh nadi. Aorta, yaitu pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung. Arteri. Arteri ini merupakan cabang dari aorta. Arteriol, yaitu pembuluh nadi yang berhubungan dengan kapiler. Berikutnya adalah pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Berikut ini adalah jenis-jenis pembuluh balik. Venula, yaitu pembuluh balik yang berhubungan dengan kapiler. Vena, yaitu pembuluh darah yang menerima darah dari venula. Dan vena cava, yaitu pembuluh balik yang berhubungan dengan jantung. Lalu kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah halus yang menghubungkan venula dengan arteriol. Berikut ini adalah struktur perbandingan antara arteri, vena, dan kapiler.
Berikut ini adalah perbandingan antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama adalah dinding. Untuk arteri, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis, sedangkan vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Kapiler memiliki dinding yang tipis. Kemudian rongga atau lumen. Arteri memiliki rongga yang kecil, sedangkan vena memiliki rongga yang besar. Kapiler memiliki rongga yang kecil. Lalu lapisan. Arteri dan vena memiliki 3 lapis, sedangkan kapiler hanya memiliki 1 lapis. Kemudian tekanan. Arteri memiliki tekanan yang kuat. Vena dan kapiler memiliki tekanan yang lemah. Berikutnya adalah kandungan darah. Pada arteri banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pada vena banyak mengandung karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Pada kapiler terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Lalu letak. Arteri terletak di dalam tubuh, sedangkan vena terletak di dekat permukaan tubuh. Kapiler terletak di dalam tubuh. Kemudian katup atau klep. Arteri memiliki katup 1 di bagian pangkal, sedangkan vena memiliki banyak katup. Kapiler tidak memiliki katup. Selanjutnya kita akan membahas tentang peredaran darah. Peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah ganda karena darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Peredaran darah pada manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah peredaran darah besar atau sirkulatoria magna. Adapun alur dalam peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta, lalu menuju ke arteri, kemudian menuju ke arteriol. Dari arteriol darah akan menuju ke kapiler di jaringan. Kemudian terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di jaringan. Kemudian darah masuk ke dalam venula, lalu ke vena, kemudian ke vena cava. Akhirnya darah kembali ke atrium kanan. Yang kedua adalah peredaran darah kecil atau sirkulatoria parva. Adapun alur dalam peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, kemudian mengalir menuju ke ventrikel kanan, dilanjutkan menuju ke arteri pulmonalis untuk membawa darah menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pelepasan karbon dioksida dan pengikatan oksigen. Lalu darah yang banyak mengandung oksigen akan masuk ke vena pulmonalis untuk dibawa menuju ke atrium kiri. Berikut ini adalah gambaran dalam peredaran darah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jaringan ini berada di venula. Kemudian darah mengalir menuju ke vena. Selanjutnya menuju ke vena cava inferior, yaitu vena cava yang berasal dari tubuh bagian bawah. Dan juga vena cava superior yang merupakan vena cava yang berasal dari seluruh tubuh bagian atas. Dari vena cava inferior dan vena cava superior, darah akan masuk menuju ke atrium kanan. Lalu dipompa menuju ke ventrikel kanan. Selanjutnya darah mengalir menuju ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis darah akan menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pelepasan karbon dioksida dan pengikatan oksigen. Darah yang sudah banyak mengandung oksigen akan masuk menuju ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis darah akan mengalir menuju ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri darah akan dipompa menuju ke aorta, lalu ke arteri, kemudian ke arteriol.
Selanjutnya menuju ke kapiler. Di kapiler ini terjadi pelepasan oksigen dan pengikatan karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme yang terjadi di jaringan. Kemudian darah yang sudah banyak mengandung karbon dioksida ini akan masuk ke dalam venula. Berikut ini adalah peredaran darah pada embrio. Pada waktu bayi dalam kandungan, sari-sari makanan dan oksigen diambil dari darah ibunya melalui plasenta. Dari plasenta melalui vena umbilicalis, sari-sari makanan dibawa ke hati melalui ductus venosus menuju ke vena cava inferior dan masuk ke jantung. Kemudian darah dipompa ke seluruh tubuh. Darah kotor akan dikeluarkan melalui dua arteri umbilicalis. Setelah bayi lahir, ductus venosus dan ductus arteriosus menyusut dan tidak berfungsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan jantung, yaitu sistol dan diastol. Jantung adalah pompa yang memasok darah kaya oksigen ke semua jaringan dan organ tubuh. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh, jantung berkontraksi dan kemudian berelaksasi berulang kali dalam sebuah siklus yang disebut siklus jantung. Selama siklus tersebut, periode relaksasi disebut diastol dan periode kontraksi disebut dengan sistol. Siklus ini dimulai saat dua atrium berkontraksi yang mendorong darah ke ventrikel. Kemudian ventrikel berkontraksi yang memaksa darah keluar dari jantung. Darah terdeoksigenasi yang kembali dari tubuh ke sisi kanan jantung, kemudian dipompa melalui paru-paru untuk mengambil oksigen. Darah beroksigen kemudian mengalir ke sisi kiri jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Keseimbangan antara diastol dan sistol menentukan tekanan darah seseorang. Berikut ini adalah perbandingan antara tekanan sistol dengan tekanan diastol. Tekanan sistol. Sistol ditentukan oleh karakteristik berikut ini. Sistol adalah saat otot jantung berkontraksi. Terjadi saat ventrikel mendorong darah keluar dari jantung dan masuk ke pembuluh darah besar di sistem peredaran darah, dan darah mengalir ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Selama sistol, tekanan darah seseorang akan meningkat. Tekanan diastol. Diastol ditentukan oleh karakteristik berikut ini. Diastol adalah saat otot jantung mengendur atau relaksasi. Saat jantung relaksasi di antara detak, ventrikel jantung terisi dengan darah dan tekanan darah seseorang akan menurun. Selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan darah. Tekanan darah normal adalah di bawah 120/80 mmHg, dengan 120 menunjukkan tekanan sistol dan 80 menunjukkan tekanan diastol. Tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi ketika seseorang memiliki tekanan darah rendah yang tidak normal pada dinding pembuluh darahnya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah ketika seseorang memiliki tekanan tinggi yang tidak normal pada dinding pembuluh darahnya. Adapun faktor yang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi seseorang adalah umur, gender, ras, sejarah keluarga, obesitas, kebiasaan gaya hidup, kondisi kronis tertentu, dan juga kehamilan. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Yang pertama adalah kelainan atau gangguan sistem sirkulasi akibat faktor mikroorganisme. Anemia,
Anemia dapat terjadi jika eritrosit kurang dari 4 hingga 5 juta pada orang dewasa, yang disebabkan oleh mikroorganisme antara lain Plasmodium yang menyebabkan malaria, cacing tambang, dan cacing filaria yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Kemudian kelainan dan gangguan sistem sirkulasi akibat faktor kebiasaan. Yang pertama adalah varises, yaitu pelebaran pembuluh vena pada betis. Kelainan varises ini tampak pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua adalah hemoroid atau wazir atau ambeien, yaitu pelebaran pembuluh vena yang terjadi pada anus. Selanjutnya kelainan dan gangguan sistem sirkulasi karena faktor kelainan sejak lahir. Di sini ada jantung bocor bawaan, yaitu foramen ovale tidak menutup sempurna yang mengakibatkan kurangnya oksigen, sehingga tubuh berwarna biru. Kemudian ada erythroplastosis fetalis, yaitu kerusakan sel darah bayi akibat dikumpalkan oleh sistem kekebalan ibu. Lalu kelainan dan gangguan sistem sirkulasi akibat faktor genetis. Yang pertama adalah hemofili, yaitu pada pria yang pada saat luka darahnya sulit untuk membeku. Yang kedua ada sickle cell anemia, yaitu eritrosit yang berbentuk bulan sabit. Molekul hemoglobin berbentuk serat panjang seperti tampak pada gambar. Yang ketiga thalassemia, yaitu eritrosit kecil, jumlah kurang dari normal dan afinitas terhadap oksigen menjadi rendah. Selanjutnya kelainan dan gangguan sistem sirkulasi akibat faktor fisiologis. Anemia karena kekurangan hemoglobin, kekurangan eritrosit, Fe, vitamin B6 atau vitamin B12. Kemudian embolus, yaitu pengumpulan darah pada sistem peredaran darah dan mengikuti aliran darah. Selanjutnya ada trombus, yaitu penggumpalan darah pada sistem peredaran darah yang menetap. Lalu ada trombosis koroner atau jantung mancet, yaitu penyumbatan pembuluh darah pada arteri koronaria. Berikutnya aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah disebabkan karena adanya endapan dari bahan lemak seperti tampak pada gambar di kanan. Lalu arteriosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah yang disebabkan karena adanya endapan dari zat kapur. Kemudian ada leukemia, yaitu produksi leukosit yang tidak terkendali. Demikian pembahasan tentang sistem sirkulasi, khususnya jantung dan pembuluh darah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.